Perkenalkan, nama saya Septianingsi, nomor absen 29 dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang demokrasi reformasi. Demokrasi era reformasi merupakan salah satu reaksi terhadap pemerintahan Orde Baru yang dianggap telah menyimpang dari tujuan dan cita-cita demokrasi Pancasila. Era reformasi dimulai ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden yaitu Profesor Dr. B.J. Habibie. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru pada akhirnya membawa Indonesia pada krisis multidimensi yang diawali dengan krisis moneter tidak kunjung reda. Krisis moneter membawa akibat terjadinya krisis politik. Tingkat kepercayaan rakyat kepada pemerintah begitu rendah. Tidak hanya itu, kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di seluruh permukaan bumi Nusantara ini. Dari dunia internasional, terutama Amerika Serikat, secara terbuka meminta Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden. Dari dalam negeri, timbul gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya. Akhirnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto bertempat di Istana Merdeka Jakarta menyatakan diri berhenti sebagai presiden dan dengan menggunakan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Soeharto segera mengatur agar Wakil Presiden Habibie disumpah sebagai penggantinya di hadapan Mahkamah Agung. DPR tidak dapat berfungsi karena gedungnya diambil alih oleh mahasiswa. Sejak saat itu, kepemimpinan nasional beralih dari Soeharto ke Habibie. Ada beberapa poin penting. Yang pertama, Habibie membuat dua terobosan sebagai berikut. 1. Diberikannya kebebasan ruang pers sebagai ruang publik. 2. Diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu 1999. Pada tanggal 7 Juni 1999, Indonesia melakukan pemilihan tersebut yang diikuti oleh 48 partai. Dari pemilihan tersebut diperoleh hasil 5 besar partai pemegang yaitu 1 PDIP, 2 Golkar, 3 PPP, 4 PKB, 5 PAN. Pada 20 Oktober diadakan penyelenggaraan pemilihan presiden dengan calon KH Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri sebagai wakilnya. Pemilihan dilakukan secara voting oleh MPR dengan hasil KH Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri dan dilantik pada tanggal 30 Oktober 1999. Dalam perkembangan selanjutnya, mandat KH Abdurrahman Wahid dicabut oleh MPR. MPR atau DPR pun bersidang lagi untuk pemilihan presiden yang baru pada tanggal 23 Juni 2001. Hasilnya, terpilihlah Megawati Soekarno Putri sebagai presiden dan Hamzahah sebagai wakil presiden untuk periode 2001 sampai 2004. Pada tahun 2004, bangsa Indonesia melaksanakan pemilu secara langsung yang diikuti oleh 24 partai dan dilaksanakan dalam 3 tahap. 1. 5 April 2004, pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD DPR. 2. 5 Juli 2004, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahap 1. 3. 20 September 2004, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahap 2. Pemilihan tersebut menempatkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden dan Yusuf Kala sebagai Wakil Presiden periode 2004 sampai 2009. Pada tahun 2009, dilaksanakan pemilu dengan sistem yang sama, terpilihlah Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden dan Budiono sebagai Wakil Presiden periode 2009 sampai 2014. Pada masa reformasi, Presiden Habibie memiliki peran yang sangat besar, yang diawali dengan merencanakan pemilihan umum yang luber jurdil. Pemilihan umum yang diselenggarakan di bawah pemerintahan Presiden Habibie merupakan pemilihan yang bersifat demokrasi. Kelebihannya diantaranya 1. Berhasil menata kehidupan ketatanegaraan dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjamin terjadinya stabilitas politik. 3. Di masa pemerintahan SBY, terdapat usaha nyata penegakan supremasi hukum.
Terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998 merupakan salah satu kelemahan pada masa reformasi. Kelemahan lainnya diantaranya 1. Lepasnya Timor Timur dan Kepulauan Sipadan serta Ligitan dari pangkuan Ibu Pertiwi. 2. Terjadinya penyimpangan dan keluarnya maklumat presiden pada masa Gus Dur. 3. Lemahnya stabilitas keamanan sehingga timbul konflik. Contohnya, GAM, OPM, RMS, Kakas Ambon, Sampit, Sambas, dan maraknya terorisme. 4. Penegakan hukum supremasi sejak pemerintahan Habibie, Gus Dur, dan Megawati, belum terlihat adanya usaha nyata penegakan hukum. Pada masa reformasi, orang bebas mengemukakan pendapatnya. Habibie memberikan peluang terhadap masyarakat untuk mengemukakan pendapat di depan umum, unjuk rasa maupun demonstrasi. Adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berhasil menata kehidupan ketatanegaraan. Namun, pada masa reformasi jugalah terjadinya krisis ekonomi besar-besaran pada tahun 1998 yang menyebabkan hutang swasta luar negeri semakin membengkak dan sebagian besar berjangka pendek. Melemahnya perbankan dan kepastian hukum serta kondisi politik yang tidak stabil, dan lepasnya Timor Timur serta Kepulauan Sipadan dan Ligitan dari Ibu Pertiwi.